Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam berbagai bidang, ya, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, pada video sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang pengaruh iptek baik positif maupun negatif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang sikap selektif. Jadi pengaruh iptek itu kan ada yang baik, ada yang buruk, ya. Nah, bagaimana sikap kita? Tentu sikap kita adalah harus menyeleksi hal-hal yang baik saja yang kita ambil, sedangkan hal-hal yang buruknya yaitu nggak usah kita ambil gitu. Misalnya kita akan membahas tentang sikap selektif pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Nah, di bidang politik itu kalian bisa lihat di halaman 83 ya materinya. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Nah, keempat hal tersebut dijadikan standar oleh negara-negara adidaya, Amerika Serikat dan sekutunya, menjadikan standar atau acuan bagi negara lain yang tergolong sebagai negara berkembang. Jadi istilahnya negara berkembang itu harus ngikutin negara-negara adidaya tadi. Negara berkembang itu harus juga mempunyai standar pelaksanaan dalam bidang politiknya, itu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Kalau ada negara yang nggak menjalankan keempat hal ini, itu dianggap sebagai musuh gitu istilahnya, ya. Nah, apabila suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama. Selain itu, sering juga dianggap sebagai teroris dunia serta akan diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan, kelaparan, konflik, dan sebagainya. Misalnya aja Indonesia itu pernah diembargo oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya. Jadi embargo itu kayak ditutup gitu ya, di embargo itu kayak dimusuhin, ditutup, nggak dikasih bantuan, nggak diajak kerjasama gitu. Jadi Indonesia itu pernah diembargo sama Amerika nggak mau memberikan suku cadang pesawat F-16, nggak memberikan bantuan militer karena waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia, ya. Nah, tapi sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara yang tidak menjadi sekutu Amerika. Sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina dan menyerang Lebanon tetap direstui tindakannya tersebut oleh Amerika Serikat. Ya gitulah, namanya juga politik ya. Jadi kadang lawan jadi teman, teman jadi lawan gitu. Kan negara lain aja kalau dianggap teroris, Amerika itu seolah-olah menjadikan musuh. Tapi kalau negara itu sekutunya kayak misalkan Israel, walaupun banyak menyerang rakyat Palestina, ya nggak apa-apa gitu istilahnya, ya. Nah, apa saja sih sikap selektif yang harus kita lakukan ya untuk menghadapi iptek? Itu kamu lihat di halaman 84. Misalnya pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, demokratisasi ya tentu negara kita adalah negara yang demokratis ya. Pemimpinnya dipilih oleh rakyat misalnya. Kemudian rakyat boleh menyampaikan aspirasinya misalnya. Kemudian segala sesuatu itu diputuskan secara musyawarah. Nah, itu kan demokratisasi dalam segala bidang. Nah, kalau memang itu dijalankan ya itu bagus gitu ya. Kemudian mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Jadi masyarakat itu juga dilibatkan dalam kegiatan politik ya. Mengadakan reformasi lembaga politik. Nah, jadi lembaga-lembaga politik itu istilahnya diperbarui gitu ya, agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik. Kemudian rakyat juga harus percaya kepada pemerintah. Nah, pemerintahnya harus juga melaksanakan
segala hal itu dengan bersih dan berwibawa, dan tentu dapat dipertanggungjawabkan ya. Kemudian menegakkan supremasi hukum. Nah, supremasi hukum kan itu penegakan hukum. Jadi hukum itu betul-betul ditegakkan. Pokoknya semua yang salah ya dihukum, nggak memandang dia itu anak pejabat atau dia itu orang kaya gitu ya. Jadi kalau memang melakukan pelanggaran hukum, siapapun yang bersalah itu harus dihukum. Itu namanya supremasi hukum. Nah, itu mudah-mudahan betul-betul dijalankan, betul-betul ditegakkan ya. Kemudian memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, jadi dalam misalkan dalam organisasi PBB, kemudian dalam berbagai diplomasi gitu ya, Indonesia itu harus kuat gitu posisinya, maksudnya bisa menentukan pendapat, bisa menentukan bagaimana Indonesia itu bersikap itu terhadap isu-isu yang sedang muncul di berbagai negara. Kemudian di bidang ekonomi, apa sih sikap selektifnya? Nah, negatifnya kan udah kita bahas ya, banyak sekali dampak negatif efek dalam bidang ekonomi. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, sistem ekonomi itu harus dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik pasar dalam negeri. Nah, kayak sebelumnya kan Ibu udah bahas juga bahwa kalau ada kalau ada perdagangan bebas, kemudian produksi dalam negeri kita nggak mampu bersaing, nah tentu itu kan merugikan. Nah, bagaimana caranya agar sistem ekonomi itu juga bisa membantu produksi dalam negeri itu bisa bersaing gitu dengan produk-produk dari luar. Jadi walaupun ada perdagangan bebas ya, produksi dalam negeri juga laku gitu istilahnya. Nggak melulu barang-barang dari luar itu yang masuk ke Indonesia kemudian dibeli oleh masyarakat Indonesia. Kemudian pertanian dijadikan prioritas utama karena sebetulnya mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Jadi seharusnya ya memang lahan-lahan pertanian itulah yang dikembangkan gitu ya. Jangan sampai lahan-lahan pertanian itu malah banyak digusur menjadi mall gitu ya, atau perumahan gitu ya misalnya. Kemudian industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Nah, sebetulnya Indonesia itu kan negara yang kaya ya, banyak sekali bahan-bahan baku kita itu bisa digunakan untuk mengurus masalah industri gitu ya. Nah, jadi jangan melulu kita tergantung kepada barang-barang dari luar negeri. Bahan baku yang ada di negara kita itu bisa kita manfaatkan untuk industri. Kemudian diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Jadi perekonomian itu haruslah untuk kesejahteraan rakyat gitu, bukan hanya untuk kesejahteraan para pengusaha atau bos gitu istilahnya ya. Harus menguasai hajat hidup orang banyak, harus bersifat murah, harus bersifat terjangkau gitu. Itu namanya perekonomian itu berorientasi pada kesejahteraan rakyat gitu. Percuma bikin produk bagus mahal tapi daya beli masyarakat itu nggak mencukupi, ya buat apa, buat siapa gitu kan, hanya untuk orang-orang tertentu saja ya. Kemudian juga tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Jadi kalau kita itu bisa mandiri gitu ya secara perekonomian, ya kita nggak usah utang ke luar negeri, nggak usah, IMF itu kan International Monetary Fund. Jadi untuk membantu negara-negara yang terkena moneter gitu, kita nggak usah banyak utang ke luar negeri, kita bisa mencukupi kebutuhan negara kita sendiri. Kemudian juga harus mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Jadi kita juga harus kerjasama dengan berbagai negara ya, untuk menghadapi kepentingan negara maju. Itu kadang kan dia ya tadi misalnya negara maju itu inginnya mengatur begini gitu ya, kita harus ngikutin gitu. Padahal kalau kita mau kerjasama ya dengan negara berkembang itu ya kita bisa juga gitu sama-sama menjadi negara maju. Kemudian yang terakhir yaitu kemajuan iptek di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial dan budaya itu apa sih sikap selektifnya yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus terbuka pada inovasi dan perubahan, kemudian berorientasi pada masa depan,
Kemudian dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Nah, itu materinya ada di halaman 86 ya. Jadi memang kita harus terbuka terhadap inovasi atau perubahan. Nah, tentu inovasi atau perubahan itu yang baik gitu ya. Jadi nggak kita udah nih iptek negatif, udah kita tertutup gitu ya, nggak mau menerima perubahan, nggak mau menerima inovasi, ya itu nggak bagus juga. Tapi yang bagus itu ya ada perubahan dan teknologi yang baiknya kita ambil gitu ya. Kemudian juga kita harus berorientasi pada masa depan daripada masa lampau gitu. Kemudian harus juga memanfaatkan kegunaan iptek itu sebaik-baiknya, seefisien mungkin. Kemudian menghargai pekerjaan dengan prestasi, menggunakan potensi lingkungan secara tepat ya. Untuk pembangunan berkelanjutan, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Nah, itu materi untuk bab 3 itu ya, sampai dengan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya di WA grup kelas masing-masing. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata atau pembahasan yang mungkin salah gitu ya, atau mungkin keliru, itu bisa kalian sampaikan. Atau ada hal-hal yang mungkin pembahasan ini tidak dimengerti, itu boleh kalian sampaikan. Bu, kalau tadi Ibu bicara ini saya nggak ngerti ya maksudnya apa, atau Bu kayaknya Ibu salah deh, maksudnya mungkin begini. Nah, itu nggak apa-apa, kalian sampaikan aja ya. Ini Ibu buat videonya juga mendadak ya, tanpa diedit lagi. Tuh, anak Ibu udah manggil-manggil, pengen yaudah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.